sekali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, saya percaya bahwa adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita melanjutkan sekolah minggu kita. Kita mau menyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi hari ini. Kurasa bahagia. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bersama saudara seiman.
rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. adik-adik semuanya, pasti semuanya dalam keadaan baik-baik dan keadaan sehat, dan pastinya semuanya bersuka cita karena tadi semua sudah memuji Tuhan, sudah
memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan semuanya harus bersukacita juga, harus senyum dan harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada siapa? Ya, betul sekali, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan, dan waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami fokus dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, saat ini kakak mau cerita firman Tuhan. Pasti semuanya selamat 6 hari lamanya semuanya sudah melakukan aktivitas, sudah bersekolah, sudah jalan-jalan, atau semuanya hanya stay di rumah, atau bagaimanapun juga pasti semua melakukan aktivitas dan pasti semuanya capek. Tapi meskipun kita capek selama 6 harinya, tetapi hari Minggu, hari ini kita harus tetap menyiapkan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya harus siapkan Alkitab dan duduk dengan rapi, duduk dengan baik dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kakak akan bercerita tentang Petrus yang taat kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu cerita firman Tuhan ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Nanti adik-adik baca Alkitabnya bersama dengan papa dan mamanya atau temannya atau kakaknya yang sudah bisa baca, bisa dibantu untuk membaca Alkitabnya. Tetapi pada saat ini kakak mau cerita tentang Kisah Para Rasul 10. Bagaimana sih ceritanya? Nah, waktu itu ada 2 orang yang sangat takut kepada Tuhan, namanya Petrus dan Kornelius. Nah, Kornelius ini dia adalah seorang perwira pasukan dan dia tinggalnya di Kaisarea. Dan pada waktu itu dia itu selalu sekali berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan dia selalu juga bawa persembahan. Pada waktu itu, waktu dia berdoa, dan ternyata ada penampakan dan ada malaikat sebagai yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus. Dan malaikat berkata bahwa kamu harus pergi ke Yope untuk bertemu dengan seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Dia sedang berada di rumah salah satu masyarakat di sana di pinggir pantai, dan kamu harus ajak dia untuk bertemu dengan kamu di rumah kamu. Dan saat itu juga setelah dia menerima pesan itu, akhirnya si Kornelius ini mengajak 3 pasukannya untuk meminta mereka untuk pergi ke Yope dan di sana supaya mereka bertemu dengan Petrus, dan Petrus diajak untuk bertemu dengan Kornelius. Nah, saat mereka 3 orang ini disuruh pergi, akhirnya mereka melakukan tugas ini dan mereka pergi. Selama di perjalanan, tiba-tiba mereka mau mendekat dengan daerah Yope di mana Petrus ini tinggal. Pada jam 12:30 hari, siang-siang begitu. Dan si Petrus ini naik ke atas untuk berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia sudah berdoa dan dia waktunya untuk makan siang. Pada waktu mau makan, ternyata tiba-tiba dari atas langit turun sebuah kain. Dan di dalam kain itu ada banyak sekali binatang yang berkaki 4. Dan itu sangat menjijikan sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si malaikat ini menyuruh Petrus untuk makan makanan binatang itu. Wah, kira-kira Petrus makan tidak ya? Ternyata 3 kali malaikat suruh untuk makan makanan itu, binatang itu, si Petrus masih terus berpikir. Dan dia akhirnya malaikat pergi meninggalkan dia.
Dan si Petrus ini berpikir bagaimana mungkin ini terjadi dan apa maksud penampakan itu. Pada waktu dia berpikir, Roh Tuhan juga berkata kepada Petrus, di bawah ada 3 orang pasukan sedang datang untuk bertemu dengan kamu. Dan ternyata 3 pasukan ini sudah sampai di rumah Petrus. Mereka sibuk mencari rumah Petrus. Ternyata mereka sudah sampai di rumah Petrus dan akhirnya Petrus turun ke bawah dan bertemu dengan 3 orang itu. Pada waktu bertemu, mereka mengatakan bahwa kami disuruh oleh Cornelius untuk datang bertemu dengan Bapak Petrus, dan kami disuruh untuk Bapak Petrus bersama dengan kami pergi bertemu dengan Cornelius. Dan pada saat itu juga Petrus menyuruh 3 orang pasukan ini untuk nginap dulu di rumah Petrus. Saat mereka nginap, dan mereka menceritakan banyak hal tentang perjalanan mereka, tentang pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Dan pada pagi-pagi buta, mereka berangkat untuk pergi ke Kaisarea bertemu dengan Cornelius. Pada saat itu mereka pergi dan sampailah mereka di daerahnya Cornelius. Akhirnya mereka senang sekali bertemu satu sama lain dan mereka menceritakan bahwa mereka tidak perlu memilih-milih teman, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang bukan Yahudi, karena pada waktu itu orang Yahudi dan non-Yahudi mereka tidak mau berteman, mereka tidak mau bertemu satu sama lain. Tetapi di sini Cornelius dan Petrus disuruh Tuhan untuk tidak memilah-milah teman, tidak memilih-milih teman, harus berteman satu sama lain, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan disitulah si Petrus ini menjelaskan bahwa kita ini adalah semua sama ciptaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rela mati di atas kayu salib sampai dia bangkit pada hari yang ketiga, tujuannya untuk menebus dosa manusia bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu dia tidak memilah-milah, dia tidak pilih-pilih siapa yang dia harus selamatkan. Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang, tapi ada satu syaratnya, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada waktu itu Petrus menjelaskan semua itu di depan orang banyak, di depan Cornelius juga. Saat itulah orang-orang yang ada di situ, mereka juga pada saat Petrus sedang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita dan rela mati untuk menebus dosa manusia, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang hadir pada saat itu. Dan mereka sangat terkagum, mereka sangat senang sekali karena mereka merasa diberkati. Dan akhirnya mereka bersukacita dan mulai memuliakan Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kita juga pada hari ini bagaimana kita belajar dari Petrus, bahwa Petrus itu adalah pertama, dia orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kedua, dia selalu beribadah kepada Tuhan. Ketiga, dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari Petrus. Yang pertama, dia orang yang rajin berdoa. Kedua, selalu beribadah. Ketiga, dia taat firman Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, setiap hari kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa untuk kegiatan kita, berdoa untuk papa dan mama kita, berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin ada sakit, siapapun kita bisa doakan. Dan juga yang kedua, kita juga harus rajin beribadah seperti Petrus beribadah saat hari Minggu, beribadah ketika ada kegiatan di gereja, dan kita harus beribadah juga di rumah bersama dengan papa mama kita, dan juga bersama dengan teman-teman. Dan kita juga harus dengar firman Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami belajar seperti Petrus yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan takut sama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, serta kelanjutan ibadah kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.